Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah ila khatimil ayat. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subuh hari ini kita hadir kembali mengikuti sholat subuh berjamaah, sholat yang paling menentukan sebenar perjalanan hidup umat Islam. Karena ketika sholat subuh ini atau sholat jamaah ini kita lakukan dengan benar seperti sholat Jumat, maka disitulah kekuatan Islam akan mulai tampil. Karena umat Islam dia hanya taat kepada satu komando, satu pemimpin, yaitu imam. Ya, al-imamu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Imam itu adalah pemimpin rakyat, pemimpin umat, maka dia bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Nah, maka tanggung jawab inilah yang kita uraikan pada malam hari ini, pada subuh hari ini. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa fungsi imam, khalifah, pemimpin di dalam Islam dalam banyak ayat maupun hadis. Yang pertama, dia bertindak sebagai khadamil ummah. Dia adalah untuk melayani semua kebutuhan umat, kebutuhan rakyatnya. Tidak perlu dia apakah umatnya itu, rakyatnya itu Islam atau tidak Islam, taat atau tidak taat. Dia sebagai pemimpin ditampilkan oleh Allah untuk melayani. Jadi pemimpin tampil tidak membawa hati yang dendam, tidak membawa hati yang rusak, tidak membawa pikiran-pikiran yang nyeleneh. Pemimpin itu adalah orang yang akan diguguhi, akan ditiru, akan diikuti ucapan dan perbuatannya. Maka besar pula tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab bagian-bagian terakhir surat. Ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubura'ana wa adalus sabil. Ya Allah, kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami di dunia, pemuka-pemuka kami di dunia. Tetapi sampai kami di hadapan-Mu ya Allah, kami sesat. Lalu rakyat ini minta kepada Allah, ya Allah, azab dia 2 kali lipat dan laknat dengan laknat yang sebesar-besarnya. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal demikian, maka umat Islam harus pandai-pandai memilih pemimpinnya. Kalau pilih pemimpin, baca surat Al-Maidah bagus-bagus, baca surat Al-Mumtahanah bagus-bagus, supaya kita tidak rugi di dunia dan akhirat. Akhirat besar tanggung jawabnya. Tidak bisa kita pikul beban dosa kepada mereka, tidak. Tetap kepada kita, karena kita telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Demikian juga dalam rangka khadamil ummah ini, melayani umat, kita tidak memilih imam pemimpin bukan karena senang, tidak senang. Bahasa sekarang ini like, in dislike, tidak. Memilih orang karena benar-benar sifat jujurnya, sifat amanahnya, keimanannya dilukiskan dalam sifat-sifat para nabi, yaitu amanah, sidik, tabligh, fatonah. Dilukiskan dalam itu karena apa? Karena Nabi Rasul itu muara hidup kita, imam kita, mutaba'ah kita, yang akan kita ikuti, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu imam ini melayani umatnya, mengabdi untuk umatnya, berbuat untuk umatnya, melindungi nasib-nasib umatnya. Ini yang disebut dengan khadamil ummah. Ya, bersifat pribadi dia. Kemudian kalau imam itu sudah bertindak atas nama umat, atas nama rakyatnya, maka dia tampil sebagai sayyidil ummah. Sayyid artinya penghulu, pemimpin yang utama. Maka sayyidil ummah adalah pemimpin umat yang utama. Ketika umat Islam tampil seperti itu, maka dia akan dituntut oleh Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu tampil di muka bumi ini menjadi saksi Allah yang adil terhadap manusia. Menjadi saksi Allah, saksi tentang kenabian, saksi tentang kerasulan, saksi tentang keislaman, saksi tentang kepemimpinan. Semua ini adalah saksi yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang imam sudah disebut sayyidil ummah, pemimpin yang paling atas dari umat. Maka tugas dia mengayomi umat ini, menjaga keamanan umat ini, menjaga ketentraman umat ini. Tidak boleh terjadi kezaliman, ketidakadilan. Tidak boleh ada anak emas, ada anak bukan emas. Itu kalau mau tampil menjadi imam yang bagus, jadi pemimpin bagus. Sebab pemimpin ini penyesalannya di akhirat besar. Ya, sebelum rakyatnya masuk neraka 2, 3, 4 kali dia masuk dulu. Maka tanggung jawabnya besar. Nah, kalau dia sudah tampil sebagai saksi Allah yang adil di muka bumi, maka seorang pemimpin tidak boleh melakukan rasuah. Rasuah itu suap menyuap. La'anallahu ar-rasi wartasi berkulhum finnar. Allah melaknat orang yang nyogok dan tukang makan sogok. Dilarang, ya, dilarang orang makan sogok, yang nyuruh nyogok, yang antar uang sogok, yang menyaksikan sogok, pemilik uang sogok, kulluhum finnar, semua di dalam neraka. Hati-hati, hanya dikasih 500.000, 1 juta, itu suap, dosanya besar. Uang yang Bapak makan itu adalah haram, menjadi darah daging yang haram. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan seorang yang taat kepada Allah, tapi dia berdoa ke sana sini tidak dijawab oleh Allah. Datang menghadap ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya ini? Saya bertahajud, saya zikir, saya berdoa kemana-mana, tapi tidak ada yang diterima Allah. Kenapa ya Rasulullah? Lalu Jibril memberitakan kepada Nabi adapun sebabnya. Yang pertama, ketika dia angkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, kabulkan doaku, mohon doaku ya Allah, kau dengar, kau ijabah. Lalu Rasulullah dikatakan oleh Jibril kepadanya, wa mat'amuhu haram, wa yashrabuhu haram, wa yalbathuhu haram, ya, wa ghuthiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ya Rasulullah, kenapa doa-doanya tidak diterima? Makanannya semua dari hasil yang haram, dari suap menyuap, dari korupsi, dari macam-macam, dari mencuri, dari menipu, dari riba. Ya, semua bagaimana? Doanya akan diterima Allah, sedangkan Allah itu thayyib. Allah itu suci dan tidak menerima orang-orang tidak suci. Maka bertindaklah kamu sebagai sayyidul ummah, lindungi umat, lindungi rakyat. Jangan sampai terjadi suap menyuap. Ya. Itu perintah Quran, perintah Nabi SAW, perintah hadis. Ya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu,
Jadi Allah mengingatkan kita agar tidak melakukan hal-hal yang demikian itu. Hendaklah imam, pemimpin tampil dia menjadi saksi Allah. Pemimpin itu menjadi saksi Allah tentang kebenaran, tentang kejujuran. Tidak terjadi kebohongan, tidak terjadi manipulasi, tidak menjadi kongsi tentang kejahatan. Siapapun itu yang melakukan, percaya tidak percaya, Anda semua akan mati. Anda bertemu dengan janji Allah nanti. Saudara beriman atau tidak beriman? Apapun agama saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu saudara. Siapapun yang melakukan kecurangan dan kejahatan, ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar, dalam seluruh bentuk kehidupan, sogok suap agar Anda mendapat keberuntungan adalah perkara yang sangat durhaka, menjatuhkan nilai harkat martabat manusia. Lalu imam tampil dalam masyarakat, bagaimana Quran mengajarkan? La yajrimannakum syana'anu qaumun Allah ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan karena pemimpin itu, jangan karena kebencian kepada seseorang, kebencian kepada sekelompok orang, lalu dia tidak menegakkan keadilan. Padahal tugas dia pemimpin untuk menegakkan keadilan, tidak melakukan diskriminasi umat, tidak melakukan perpecah umat, tidak membelah umat, tidak menciptakan permusuhan-permusuhan, tidak membuli orang-orang lain. Itu tugas yang sangat berat, saudara-saudara sekalian. Ya. Amanat yang diberi oleh rakyat, kemenangan diberi oleh rakyat itu bukan hadiah. Anda tahu, itu adalah amanat yang Anda pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab Nabi mengatakan al-imamu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua pemimpin, semua imam adalah pemimpin, bukan sekedar imam di masjid. Imam untuk umat akan bertanggung jawab di sisi Allah tentang pimpinannya. Jadi seorang imam hendaklah tampil menjadi pelindung yang memproteksi, yang tegaknya keadilan, tegaknya kejujuran, ya terwujudnya kesejahteraan, membela hak-hak hidup orang, menjaga hak-hak kemuliaan orang beragama dan lain-lain sebagainya. Itu tugasnya umat Nabi Muhammad SAW. Karena tugas itulah umat Nabi Muhammad digelar oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik generasi, sebaik umat, sebaik manusia akhir zaman. Ya, yang tampil untuk mengajak orang kepada kebajikan, melarang orang kepada hal-hal yang berbuat kerusakan. Karena ketika kebaikan kita lakukan bersama di muka bumi ini, maka rahmat Allah akan turun berlimpah ruah ke dunia ini. Tetapi ketika kejahatan terus kita lakukan, baik sembunyi maupun terang-terangan, maka malapetaka demi malapetaka, musibah demi musibah akan terus turun ke muka bumi ini. Orang-orang baik, orang-orang taat berdoa tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda bahwa kita tidak boleh main-main dengan kejahatan, kebohongan, dan kepalsuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, Allah mengingatkan kita untuk kembali ya menjadi saksi yang adil seorang pemimpin. Jadilah saksi yang adil kamu di hadapan Allah. Nanti kamu ditanya di hadapan Allah bagaimana kamu pimpin umatmu, bagaimana cara kamu mendapatkan kepemimpinan ini. Apakah dengan baik, apa sogok menyogok, suap menyuap, semuanya akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tampillah. Jangan karena kita tidak senang kepada sekelompok orang, sekelompok masyarakat, lalu karena kita sedang berpuasa tidak memberikan rasa adil, ya, perlindungan yang sama, perhatian yang sama. Ini perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah. I'dilu, berbuat adillah kamu terhadap rakyatmu, ya. I'dilu, berbuat adillah, dan bertakwalah kamu kepada Allah.
Adil itu adalah sifat orang-orang bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini tugas khalifah Allah itu, pemimpin yang diangkat Allah melalui lidah-lidah manusia, mulai tangan manusia, melalui kesepakatan manusia, maka diangkatlah pemimpin untuk menjadi sayyidil ummah. Kalau pemimpin sudah menerapkan hadamil ummah, sayyidil ummah, Pak, ya, menjadi pelayan umat, pelindung umat, maka tampillah umat yang baik, rakyat yang baik. Ya Allah, ya, lindungilah pemimpin-pemimpin kami, berikanlah dia rahmat, ya, jauhkan dia dari malapetaka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, lindungilah mereka sebagaimana mereka melindungi kami, berikan dia kebaikan, berikan dia keabadian, pengabdiannya itu dalam kehidupan amanat yang diberikan oleh masyarakat itu. Itu cara kalau pemimpin sudah baik, maka rakyat yang mendoakan kebaikan. Kalau pemimpinnya tidak adil, nanti akan melahirkan caci maki. Pemimpinnya mencaci maki rakyatnya, rakyat mencaci maki pemimpinnya. Ya, rakyat melaknat pemimpinnya, pemimpin melaknat rakyatnya. Dunia ini kan menjadi malapetaka. Maka kita mulai kejujuran dari kita sendiri. Ya, kita mulai. Jangan mulai dari diri, Pak. Agama ini tidak beres kalau tidak dari diri kita. Ibda binafsik, semua dari diri kita. Kita mulai dari yang kecil. Di dalam rumah tangga kita ajar diri kita jujur, kita ajar istri kita jujur, berkata jujur, berbuat jujur. Ajar istri, anak jujur, berbuat jujur, berkata jujur. Semuanya ini akan menjadi elang vital, bagian dari kehidupan tentang kejujuran. Itu kebutuhan. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu semua berpegang dengan kejujuran. Kejujuran akan melahirkan berjuta-juta kebaikan. Kebaikan akan mengantar semua manusia menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ini makna khalifah Amirul Mukminin, kepemimpinan di dalam Islam, yang mengajarkan kita. Yang pertama, jadilah kamu hadamil ummah yang bagus, ya, pelayan umat, pesuruh umat, mendengar keluhan penderitaan umat. Yang setelah itu tugas-tugas ini kamu lakukan, kamu akan lahir menjadi sayyidil ummah, tuannya dari umat ini, pemimpin utama dari umat ini. Tugas Bapak menjadi saksi tentang kebenaran, menjadi saksi tentang keadilan, menjadi contoh teladan dalam ketaatan dan kebaikan, dalam perkataan dan perbuatan. Tidak boleh melakukan kecurangan, tidak boleh melakukan ketidakadilan. Kalau seperti itu nanti, maka rakyat akan lahir menjadi rakyat yang baik, rakyat yang marhamah, rakyat yang saling mencintai, saling menyayangi, dan saling melindungi. Dari rakyat seperti inilah akan lahir doa-doa ikhlas dari dalam hati mereka untuk para pemimpin mereka yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, diberikan kita hidayah dan petunjuk. Jangan Bapak Ibu terima sogok, suap, penyuap, ya, itu hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.